Sahabat gue, Ivan Gunawan, belakangan ini udah semakin istiqomah, makin rajin ibadah, dan makin rajin berbagi kebaikan untuk orang-orang di sekitarnya. Bahkan beberapa waktu lalu, Ivan Gunawan berhasil kumpulkan uang sebesar 2 miliar rupiah untuk membantu korban perang Palestina. Tapi sayangnya, kebaikan Ivan ini malah dimanfaatkan. Baru-baru ini seorang ibu-ibu mendadak viral karena minta uang ke Ivan sampai 270 juta. Kok bisa sampai segitunya ya? Pas udah bokap gue bensin juga gue juga. Gue udah janjian langsung nih sama Ivan Gunawan di butik mewahnya. Hanya di Update Kehidupan. Selamat pagi. Good morning, how are you? Mwah. Mwah. Ivan Gunawan, everybody. Gue tuh waktu kapan nih? Gue lagi duduk di sini, terus gue nggak sengaja liat lu lewat. Masa sih, Bo? Gue gak mampir. Nggak tahu, lu pas lagi lewat nggak punya duit kali, jadi lu nggak belok. Ya Allah. Gue kalau mampir juga, kali, Mak, bisa endorse gak? Sehat. Sehat. Thank you loh, udah Makasih. mampir. Aku manggilnya sekarang Ma Igun atau Haji Igun. Igun aja, lu ngapa jadi gitu. Haji-Haji? Ya kan udah takut manggil aja nih. Igun biasa aja. Igun aja. Ya, Biasa iya, jangan iya. gitu kan. Ya pengen ikut kayak ditoyor ya. Bener nggak? Udah. Buat rezekinya Igun itu luar biasa banget. Itu yang kita pengen tahu. Tapi sebenarnya kayak jadi kadang-kadang jadi bumerang kebaikan kita. Walaupun sekarang melihat bahwa Igun dari dulu yang gua tahu desainer iya. Tapi kan butik lo dulu tidak di Plaza Indonesia. Sekarang hamdalah lu punya butik di Plaza Indonesia, ya kan? Tas lu menter. Gue saking punya tas banyak aja gue coret-coret. Gue gak suka warnanya, coret. Nah, nyoretnya aja pakai biaya, say. Iya kan? Iya Tapi akhirnya nggak tahu ya, Gun. Ini kayaknya kan jadi orang banyak yang sering datang ke lu, kayak, minta bantuan sama Igun. Kalau lo nggak kasih, ya kan? Akhirnya menjadi bumerang, dianggap bahwa beda nih. Yang gue liat di TV kan udah haji. Jadi gini. Gue tuh kan gini ya. Gue tuh hidup gue tuh nggak pernah sama asisten. Karena gue itu kan syutingan cuman produce doang. Bakal apa gue punya asisten lagi? Oh, gak punya asisten? Gue gak punya asisten, gue cuma punya supir. Okay. Jadi gue datang ke lokasi, gue udah rapi, gue udah make up, gue udah siap kerja, nyampe, briefing, mulai. Jadi gue gak pernah punya asisten. Kalau Ayu, Wendy, Ruben kan punya asisten. Kita turun dari tangga Brownies. Semua orang kan bisa berhenti stop di situ. Betul. Ya kan, kalau Ayu, Ruben, Wendy mungkin dia ada asistennya yang bisa jagain dulu ya gitu. Lah kalau gue kan turun, tek-tek-tek. Jadi berapa lama sih Mel kita ngelayanin orang untuk foto? Betul. Paling 10 detik, 15 detik. Kecuali kalau tuh orang merem atau apa ganti diulang. filter. Tapi kan maksudnya apa sih susahnya ngajak orang foto? Jadi gue tuh menemukan orang ketemu. Kenapa Bu? Udah gak usah nangis, gue bilang. Dalam arti kata gak usah nangis, dalam arti kata gak usah drama. Gak usah nangis, dalam arti kata gak usah lebay. Iya kan? Lu cerita aja lu maunya apa. Iya kan? Kalau lu dateng bangsa 1 juta, 2 juta, 500 ribu, masa kita nggak bantu? Kalau lu datang bawa minta 270 juta, lu siapa nih? Postingan ibu kemarin itu sangat membuat hati saya tidak nyaman, Wendy. Terus nih kan kita artis kan, nggak mungkin dong kita ngomong, Bu, keluar dari sini. Nggak mungkin dong. Makasih ya Bu, udah datang ya, nanti dikabarin ya Bu. Bukan berarti itu janji, Mel. Oh, dia menagih kembali seolah-olah lu tuh sudah menyebutkan bahwa itu janji lu ke dia. Nah, lu bayangin nggak? Sampai akhirnya berarti kan ini menjadi viral kan? Sampai akhirnya sekarang gue kalau ngeliat emak-emak gue takut. Sumpah, gue nggak bohong. Gue bapak-bapak ya, dia nggak takut. Sumpah, gue kalau sampai ngeliat emak-emak ya. Jadi trauma ya, Syai. Khususnya oma-oma gue tek-kotek. Iya. Dan kemarin ada lebih ajaib lagi. Ada orang datang, tek-tek,
Dia kasih lihat, ini saya Kak Igun begini. Saya datang nggak minta uang. Gue langsung dalam hati gue, alhamdulillah ada konfeti itu di hati gue. Set, alhamdulillah. Terus gue tanya, kenapa Bu? Gue bilang gitu, kenapa Bu? Anak butik gue semua udah panik, pada nontonin di depan. Karena mereka punya prinsip bahwa gue tuh harus ada bukti. Jadi supaya kalau gue diapa-apain orang tuh ada gitu. Dia bilang, saya mimpi, saya mau ngejodohin anak saya sama salah satu pejabat di negeri ini. Terus hubungannya sama gue apa? Ngerti gak? Hah? Terus gue tanya, gini, ibu, anak ibu udah tahu kalau ibu mau jodohin anak ke pejabat itu? Enggak. Terus ngapain gue tahu duluan? Enggak, karena menurut gue, ibu-ibu ini di mata emak-emak di Indonesia itu lu tuh sebagai sahabat. Ya Allah, masa sih Mel? Tapi paling nggak dia nggak minta uang. Itu ada konfeti. Itu ada konfeti nih. Ya kan, di hati gue semua pada tepuk tangan. Bener gak? Ya karena kan kita sebagai public figure, kita pengen membantu semampu kita. Tapi nggak bisa semua orang kita bisa bantu ya, Tapi gini ya, kuncinya adalah kalau aku itu memang, aku mungkin image-nya adalah dermawan. Ya, betul. Tapi aku nggak suka diminta, Mel. Yes. Mendingan kalau emang hati lu pengen berbagi, lu lakuin sendiri. Iya, semua itu kan dari gerakan diri kita kan. Nggak bisa kita, dan kita nggak punya keharusan kok. Iya, betul. Kita nggak punya keharusan buat membantu. Tapi misalnya kayak di sosial media, misalnya gini, kita di sosial media, ala Igun ngapain lo bikin masjid ke Afrika? Indonesia bikin juga dong banyak. Di Indonesia. Iya, betul. Di Indonesia bukan tugas gue, Mel. Gue pejabat bukan, uang gue bukan uang negara lah, ngapain? Orang negara ada anggarannya. Di mana hati lo terpanggil sih? Iya dong, gue nggak punya keharusan kan. Kemarin sempat ke Mesir katanya untuk membantu banyak warga Palestina. Wah, itu keren banget. Jadi kenapa terpanggil? Jadi gini, jadi gue tuh kan tahun lalu gue udah pernah buat sumbangan ke Palestina. Nah tahun ini gue buat lagi tapi dengan gelombang yang lebih besar. Gue bikin di salah satu mall selama 9 hari, pengunjungnya 25.000. Jadi gue jual kerudung. Ada 18 seri kerudung, gue bikin fashion installation. Jadi orang tuh datang untuk beli. Dan surprisingly, kita bisa mengumpulkan 2 miliar rupiah. Jadi Igun bener kasih 2 miliar untuk warga Palestina? Of course. Dan jadi semua penjualan lu kasih langsung? Keuntungan dari penjualan ya, bukan modal. Jadi keuntungan dari penjualan, kita dapat 2 miliar untuk saat ini dan ini masih berlanjut. Jadi aku kolaborasi sama Basnas, ya sebagai lembaga negara, ya kan? Dari situ, karena memang ini uang umat, ya kan, sumbangan dari umat gitu kan. Jadi akulah sendiri yang nganterin. Nah, mau masuk ke Gaza itu kan susah, Mel. Nggak mungkin kan. Gue juga, kalau gue nih prinsip gue adalah karena gue anak diplomat. Jadi gue tuh ya berdiplomasi as a diplomat aja gitu. Gue nggak mau ikut perang juga, Mel. Ya kan, secara aset bangsa, bener gak? Alias tekotek sebenarnya. Ya kan? Abis dari teman-teman Basnas bilang gini, Kak Igun nanti di Kairo, nanti Kak Igun naik pesawat Hercules, nanti Kak Igun turunin tuh sumbangannya langsung. Gue kata gini, aduh enggak deh ye. Bener gak? Bantu Bantu deh ye. Nih gue naik Hercules. Iya kan, ala emong, iya kan. Gue mendingan ala-ala pejabat aja di depan pesawatnya. Gue kasih, gak usah gitu-gitu banget. Semampu kita, bener gak? Kenapa Igun terpanggil untuk membantu dan secara langsung untuk datang ke sana? Karena pertama itu bukan uang aku aja, itu uang umat. Jadi aku nggak mau konteksnya menjadi apa yang aku buat ini jadi nggak dipercaya sama orang. Jadi makanya aku turun langsung. Yes, aku turun langsung. Gitu. Aku turun langsung. Aku nyaksiin langsung. Bahkan kita ke satu gudang makanan, Mel. Ke gudang makanan. Kita tuh menyiapkan boxnya lumayan besar. Jadi pada saat itu tuh satu box tuh isinya 500.000. Isinya tuh ada makaroni, ada beras, ada tepung, ada makanan kaleng, ada saus tomat. Makanan buat hari-hari. Iya, jadi dan dusnya tuh bagus, Mel. Jadi lo kalau jatuh sekalipun dusnya aman. Wow.
disiapin benar-benar detail. Detail. Sampai bener nggak? Ini makanya kita mau klarifikasi karena kan berita di luaran itu kan kadang-kadang nggak semuanya tepat gitu. Emang lo bener mau angkat anak? Sampai ada yang bilang katanya, nih Igun juga posting mereka yang selamat. Siapa yang nggak mau ngangkat anak selucu iya sih, itu, cakep Mel? banget, iya. Tapi lo jangan salah ya, ini mereka yang gue angkat anak ini yang gue gendong ini, dia lengkap. Lo bayangin anak sekecil ini ada yang nggak ada kakinya, ada yang nggak ada tangannya, kena bom ya. Apakah benar sampai Igun tuh bersedekah tasnya dijual 1M? Tasnya mana, Mak? Iya tapi belum laku. Oh lagi mau dijual? Iya, jadi kan gue sekarang lagi ngebantu sahabat gue Ustadz Fatih bersama dengan Cinta Quran Foundation. Kita lagi bangun masjid di Yokohama, di Jepang. Nah jadi harga tas gue itu, gue tuh meyakini bahwa tas gue itu bisa dijual maksimum tuh di harga 1 miliar. Jadi kroko warna hitam. Gue beli waktu itu nyicil di ulang tahun gue. Gitu. Jadi karena barang itu adalah barang yang prestisius buat gue, jadi gue mau jual lah itu. Gue mau jual dan hasilnya semuanya 100% gue kasih buat Masjid Yokohama. Wow. Kita sebelum mau lihat butiknya Igun, boleh nggak bongkar tas Ma Igun isinya apa sih sekarang? Boleh aja. Coba, ya. Ini berapa nih kalau disinyalir harganya? Ini kan vintage, Mel. Iya, ini bagus. Ini vintage. Ini kayaknya ini tuh A, nggak tahu deh. A tuh. Berapa jadi kalau tas asli guys, kodenya tuh ada di sini nih. Di sininya? Nih zoom. Biar lo pada ngerti. Nih ada kodenya di sini nih. Nah A, B, C, D gitu. Jadi A itu kayak tahun berapa tuh yang lo beli gitu kan. Isinya tas Igun apa aja coba kita lihat ya. Supaya tasnya nggak rusak, jadi gue taruh begini. Udah, minyak wangi semas. Karena gue punya prinsip kalau gue jalan itu wangi-wangi kekayaan itu masih menempel ya. Oke, gue tuh nggak boleh handphone gue mati. Sari bakti habis, ya kan. Nah, ini dompet kartu, ya kan? Centil ya dompetnya ya? Iya, alhamdulillah nggak ada kartu kredit. Semuanya udah kartu ATM. Tuh. Kenapa? Oh gitu? Udah gue tutup-tutupin. Gue tutup-tutupin 11 ATM sebelum 11 kartu kredit sebelum gue berangkat haji. Masa? Yes, of course. Jadi sekarang nggak ada kartu kredit nih? Nggak ada. Alasannya karena nggak kepengen aja sih. Udah nggak kepengen aja. Ya ada yang mengajarkan bahwa itu juga riba. Jadi aku nggak mau berhutang riba gitu. Jadi sekarang pakai debit aja? Pakai debit. Nah ini Mel, gue itu dalam 1 bulan biasanya gue tuh dijatah 15 juta Mel. Jadi gue itu di dompet gue tuh gue seneng pakai uang cash Mel. Tetap masih ada uang cash. Jadi gue tuh seneng aja kalau gue tuh ada uang cash tuh gue kayak ngerasa punya duit gitu. Iya. Gitu. Jadi kayaknya enak gitu. Gitu. Ini apaan sih? Lip gloss. Gue kering bibirnya. Sekarang makin cantik deh. Masih perawatan nggak sih? Nggak ada perawatan. Masih mau operasi lagi? Nggak ada, air wudhu aja. Oh ini kunci jimat gue Mel. Ini tasbih yang gue bawa kemana-mana. Jadi ini udah ini gue bawa udah ada di tangan gue mungkin dari Januari lah. Selalu ada nih gue bawa. Iya. Jadi kalau lagi sendiri di mobil daripada main handphone ya kan. Jadi ya kita berzikir gitu. Kita pengen lihat kemewahan dari butik di Plaza Indonesia dari Ivan Gunawan. Sebenarnya nggak mewah-mewah amat. Tahan dulu dan aku pengen try on beberapa baju Igun. Ingat kalau udah dicoba nggak bisa dibalikin lagi. Oke, tetap di update kehidupan. So ngeliat Ayu misalnya lagi deket katanya sekarang sama siapa apa segala macam. Lu udah nggak baper lagi? Enggak. Jadi kalau one day Ayu diberikan sama Allah rezeki jodoh sama orang laki-laki lain. Gue dukung. Gue support. Lo dukung? Nggak apa-apa. Walaupun saat itu lo tidak punya siapa-siapa? Nggak apa-apa juga.